Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemikiran politik Islam Ibnu Abi Rabi. Anggota kelompok 8 terdiri dari yang pertama Ahmad Haris Azaki dengan nomor BP 201032339. Yang kedua Dayangku Intan dengan nomor BP 201032025. Yang ketiga Erlangga Dwiki Hermanda dengan nomor BP 201032045. Yang keempat Gibi Melsa Orada dengan nomor BP 201833011. Yang kelima Emriki Pramana dengan nomor BP 201832031. Dan yang keenam Trisa Zalianti Fitri dengan nomor BP 201832001. Biografi Ibnu Abi Rabi. Bernama lengkap Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Arabi Al-Hatmi Al-Ta'i, Sufi asal Murcia, Spanyol. Ini lahir pada tanggal 17 Ramadan 560 Hijriah bertepatan dengan 28 Juli 1165. Dirinya dijuluki Syekh Al-Akbar, Sang Maha Guru, dan Muhyiddin, Sang Penghidup Agama. Biografi Ibnu Abi Rabi. Kendati tidak mendirikan tarekat populer atau agama massa, menurut istilah Fazlur Rahman, pengaruh Ibnu Arabi atas para sufi meluas dengan cepat. Disebarkan melalui murid-murid terdekatnya yang mengulas ajaran-ajaran dengan terminologi intelektual maupun filosofis. Pemikiran Ibnu Abi Rabi tercantum dalam salah satu karyanya yang berjudul Suluk Al-Malik fi Tadbir Al-Mamalik. Terbentuknya suatu negara karena keterbatasan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketergantungan ini membuat manusia berkumpul untuk menetap di suatu tempat hingga terbentuknya sebuah negara. Kepala negara menurut Ibnu Abi Rabi, kekuasaan kepala negara itu bersumber dari Tuhan. Merujuk kepada statementnya yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat manusia pilihan untuk menjadikan seorang pemimpin negara. Tugas pemimpin negara yaitu mengelola urusan rakyatnya, bertindak sebagai hakim untuk menyelesaikan masalah mereka. Kriteria pemimpin: 1. Memiliki kemampuan mewujudkan kebahagiaan. 2. Sehat tubuhnya. 3. Memiliki pemahaman yang tinggi dan penelaah yang baik terhadap ulama yang mengerti kitab suci. 4. Daya ingat yang kuat. 5. Memiliki tingkat kecerdasan yang baik. 6. Ketajaman berpikir yang tinggi. 7. Mencintai ilmu pengetahuan. 8. Tidak membenci sesuatu. 9. Berjiwa besar. 10. Menjunjung tinggi keadilan dan kemakmuran. Pemerintahan yang baik itu berpusat pada satu individu, yaitu seorang raja, pemimpin yang dapat menegakkan keadilan dan mendorong masyarakatnya untuk mewujudkan tujuan yang luhur. Negara. Sebuah negara akan tegak jika komponen-komponen penting diperhatikan. Komponen-komponen penting dalam negara yaitu 1. Raja atau pemimpin. 2. Rakyat. 3. Keadilan. 4. Pengelolaan pemerintahan atau administrasi negara. Kriteria seorang raja, yakninya 1. Berasal dari keturunan raja. 2. Memiliki cita-cita yang tinggi yang dapat dibina melalui pendidikan akhlak. 3. Berpendirian tegas. 4. Tegar saat menghadapi kesulitan. 5. Memiliki sumber finansial yang cukup. 6. Memiliki pembantu-pembantu yang jujur. Selanjutnya keadilan. Ada 3 pembagian berkaitan dengan keadilan. Yang pertama, keadilan yang berhubungan dengan perbuatan seorang hamba yang berkenaan dengan Allah. Yang kedua, keadilan yang berhubungan dengan perbuatan seseorang yang berkenaan terhadap hak-hak terhadap sesamanya. Yang ketiga, keadilan yang berhubungan dengan perbuatan seseorang terhadap hak-hak para pendahulu mereka. Seorang pemimpin dikatakan adil bila ia menepati janji, amanah, tidak menipu, jujur dalam segala tindakannya, tidak melanggar ketentuan yang berlaku, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kekuasaan akan berjalan efektif apabila terjadi 6 hal berikut. Yang pertama, tidak mengangkat pejabat yang tidak memiliki integritas yang memadai. Yang kedua, tidak meminta saran atau fatwa kepada orang yang tidak dapat dipercaya.
Yang ketiga, tidak menyimpan atau menyampaikan rahasia kepada orang yang tidak dapat dipercaya. Yang keempat, tidak meminta bantuan kepada orang yang tidak memiliki kemandirian. Yang kelima, tidak meremehkan pejabat negara. Dan yang keenam, tidak memberikan tugas kepada orang bodoh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.